ألا تعرفون من أنا؟ أنا ابنة فلان وفلان وفلان من نسل العظماء والأعيان. ولكن هل يكفي هذا حقا؟ هل يبرر هذا الفخر بالنسب التكبر على الآخرين؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا نجد أن المقياس الحقيقي عند الله ليس النسب ولا العائلة بل التقوى. وفي الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إذن التقوى والعمل الصالح هما المعياران اللذان يرفعان مقام الإنسان، وليس ما ولد فيه أو من هم أهله. نحن جميعا نلتقي في النهاية في قبور متساوية، لا فرق بين من يملك الثروات والألقاب ومن عاش بسيطا متواضعا. في يوم القيامة لن يسأل المرء عن نسبه بل عن عمله. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قال لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. حتى أقرب الناس إلى النبي لا يشفع لهم نسبهم إن لم تكن أعمالهم صالحة. إذن ما الذي يبقى من الإنسان؟ إنه أثره، عمله وأخلاقه. فاجعلوا أعمالكم تتحدث عنكم ودعوا أخلاقكم تكون تاجكم الحقيقي، لأن النسب لا يصنع الإنسان، بل ما يصنعه هو ما يقدمه للناس وما يبقى من أثره بعد رحيله. ولا تنسوا التواضع لله هو السبيل الحقيقي للرفعة، فمن تواضع لله رفعه. Yang jelas, perkataan orang Arab tadi itu mewakili kita semua, bahwa walaupun banyak sekali orang-orang dari terah yang baik, dari keturunan yang baik, dari nasab yang baik, dari nasab para tokoh, bahkan nasabnya tersambung pada Rasulullah, mereka tidak membanggakan. Mereka tidak membanggakan karena takaran dari kemuliaan seseorang itu bukanlah berdasarkan nasab dan keluarga, melainkan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Itu tadi adalah perkataan dari orang Arab asli. Ya, orang Arab asli. Bukan orang Arab dari keturunan Yahudi Askenazi. Apalagi Arab di sebelah selatan sana. Dari kota Tarim, itu sama sekali bukan. Orang Arab cantik-cantik kan, gak kayak orang-orang Tarim. Iya. Apa yang kalian tahu tentang saya? Saya adalah Fulan bintu Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan dan bin Fulan. Itu adalah orang-orang besar, keturunan dari orang besar dan dari keturunan para tokoh besar. Akan tetapi, apa benar hanya cukup dengan seperti itu, mengandalkan nasab para leluhur kita? Tidak. Dan apakah ini dibenarkan? Bangga dengan nasab, sombong kepada orang lain. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian. Nah, di sini saya mendapatkan ukuran yang sesungguhnya di sisi Allah bukan berdasarkan nasab dan keluarga, tetapi la'alakum tattaqun. Ya, jadi atas ketakwaan seorang. Jadi bukanlah berdasarkan nasab kemudian dari keluarga-keluarga itu, tidak. Karena tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam atas orang Arab, kecuali dengan takwa. Lah kalau para habib-habib di Nusantara ini yang dijadikan sebagai bahan untuk mencuci otak para pribumi itu adalah
dengan nasab mereka. Yang dibawa-bawa itu nasab, bahwa kakek saya itu adalah Rasulullah. Maka setiap ucapan saya, setiap apa yang dilakukan oleh saya, itu adalah sama seperti ucapan Rasulullah. Sehingga kalau ndawir ya harus dikasih. Ada sebuah keharusan. Itu tidak bisa yang seperti itu. Makanya para Habib-Habib, termasuk Habib Novel itu yang kalau saya lihat itu kayaknya paling demam terhadap nasab itu. Wah, selalu dibanggakan. Bahkan ketika orang yang mengkritisi terhadap masalah nasab itu disamakan dengan iblis. Kemudian di Nusantara ini memang banyak sekali orang-orang alim ya yang masih sampai sekarang itu tidak percaya dengan. Bahkan di Nusantara ini para ulama-ulama, para kiai-kiai yang alim sekali itu pun masih banyak yang gagal paham, masih tidak meyakini, masih belum yakin bahwa para habaib itu dengan keserengeannya dan kekurangan ajarannya, dengan bukti-bukti, dengan data-data, itu masih belum percaya bahwa mereka itu adalah bernasab palsu. Ya saya bilang kayak Gus Baha itu, kemudian Gus Kausar, mereka itu lebih mempercayai para leluhurnya, karena saya yakin mereka itu tidak belajar tentang masalah nasab. Kalau mau ilmu-ilmu fikih begitu, oke lah, pasti sudah lotok gitu ya. Tapi kalau untuk masalah nasab saya nggak yakin. Dan saya meyakini ketika mereka Gus Baha, kemudian Gus Kausar itu mempelajari tentang ilmu nasab, atau setidaknya ketemu dengan Kiai Imad, di sana membahas masalah nasab, khusus masalah nasab, saya yakin mereka akan berpikiran sama dengan Kiai Imad. Nah, kalau mau meyakini bahwa bahwa para habib itu adalah durah Rasul, yang setiap ucapannya itu ada sebuah titah, yang sebuah tindakannya itu harus kita contoh, yang satu habib edan kurang ajar itu adalah lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Takaran seperti itu, emang Gus Baha atau Gus Kausar itu percaya? Pastinya tidak. Maka monggo, sebaiknya Gus Baha, Gus Kausar itu ketemu dengan Kiai Imad untuk membahas masalah nasab. Jadi nanti umat tidak bingung. Lah orang yang asli Arab saja menyiapkan seperti itu, bahwa nasab, bahwa terah dari keluarga itu tidak menentukan kemudian seseorang. Itu malah berat sebetulnya. Tapi kalau Habib itu dijadikan sebagai bahan jualan untuk mengancam. Mana ada sih durah Rasul yang seperti Rizik? Mana ada sih durah Rasul yang seperti Bahar? Yang ada ya hanya di Indonesia. Kalau di daerah Maroko, Saudi, di Irak sana, itu nggak ada durah Rasul yang petenang-petenang seperti itu. Nggak ada. Yang ada hanya di Indonesia. Ini yang harus dijadikan sebagai PR kepada para alim, para ulama di Nusantara, termasuk Gus Bah, Gus Kausar, yang lain-lain lah. Jadi jangan kemabib begitu. Repot nanti, kasihan umat. Jangan hanya khusnudon, iya khusnudon oke. Dan sudah terlalu lama kan khusnudon, dan kita sudah melakukan level khusnudon itu jauh sebelumnya. Khusnudon, kurang khusnudon apa? Selama ini kita menjadi muhibbinnya Habib. Tapi kemudian ketika melihat fakta-fakta yang sekarang, ya khusnudon itu harusnya menjadi sebuah kehati-hatian. Cobalah dikaji, digali, mencari-cari bukti, data, belajar. Jadi jangan khusnudon sampai mati begitu, ya nggak benar. Buat apa sih? Kalau kita ngaji, kita belajar, kita tolak bolang ini, tetapi hanya kalah dengan khusnudon saja. Kan nggak benar gitu. Nah, karena tesisnya Ki Imad itu kan adalah tesis yang ilmiah, bukan hanya berisbat dari mimpi, tapi Ki Imad itu mengumpulkan data, bukti-bukti, dan dengan belajar untuk membuat tesis itu tidaklah mudah, mengumpulkan data-data dengan waktu, dengan biaya, pasti otaknya juga harus diperas dengan ekstra. Ya seperti itu kok kalah dengan kita khusnudon saja, kita ikut ulama-ulama terdahulu. Ya, buat apa kita belajar? Ini NU. Kalau sama Muhammad itu diketawain seperti itu. Makanya, kita sebagai warga Indonesia, wabil khusus sebagai warga Nahdliyin, cobalah yang namanya khusnudon itu dikesampingkan dulu.
kita sudah terlalu lama berhusnudzon. Tapi ketika sudah ada tesis yang seperti ini, cobalah bersikaplah dewasa dulu, melihat harga tesisnya. Kita pelajari, kalau memang tesisnya itu mentah bisa dibantai, sudah. Balik lagi ke husnudzon, gak apa-apa husnudzon sampai mati sana. Ya, jadi saya berharap para ulama sekelas Gus Baha, Gus Kausar dan lain-lain itu jangan berpikiran seperti bocah Kiai Miftahul Ahyar, seperti bocah-bocah yang di PBNU itu kan bocah-bocah pola pikirnya. Kiai yang katanya alim mondok sampai belasan tahun, tidak dipakai. Yang dipakai adalah husnudzon. Dan percaya husnudzon. Oke, seperti itu. No recommended, ya. Oke, yang jelas orang Arab pun masih, yang jelas orang Arab itu tidak membanggakan. Yang jelas perkataan orang Arab tadi itu mewakili kita semua, bahwa walaupun banyak sekali orang-orang dari terah yang baik, dari keturunan yang baik, dari nasab yang baik, dari nasab para tokoh, bahkan nasabnya tersambung pada Rasulullah, mereka tidak membanggakan. Mereka tidak membanggakan karena takaran dari kemuliaan seseorang itu bukanlah berdasarkan nasab dan keluarga, melainkan takwa. Oke? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.